Pak Des, Hah? PPKI, PPKI. Persekutuan Katekis ya kali. Itu di mana PPKI. Ibu Maria menemukan PPKI itu? Dari Pak Agus Sandoyo. Ini PPKI 173443, tradisi untuk melakukan pewartaan kabar gembira, mewartakan pesan kehendak Allah sendiri, PPKI. Katekis kali ya, pertemuan katekis. Ada saya baca itu di situ. Oh iya. Di katekis. Saya kurang paham itu Bu Maria. Katekis. Mungkin Ibu Bapak ada yang tahu PPKI apaan? Belum tahu Bu Maria. Ya. Ada di Google sih, pertemuan katekis katanya. Oh ya ya, berarti benar itu ya, pertemuan katekis ya. Ya. Nah ini tambah satu lagi nih informasi yang bagus PPKI. Tapi 247 Kak Findes. 247 ya Ibu ya. Oke, saya catat 247. 247 apa tuh Kak Findes? Itu yang tadi, yang lagu doa Suci P tadi, Bu Maria. 247. Kak Findes? Ya. Kak Findes kan barusan menerangkan kepada kita semua ya tentang Injil Lukas adalah Injil doa ya. Terima kasih ya Kak Findes. Tetap saya hanya ingin bertanya, kalau dari buku karangan ini Martin Harun OFM menyatakan Lukas adalah Injil kaum marginal. Mungkin boleh tolong dijelaskan pada teman-teman mungkin yang baru bergabung. Kalau nanti dapat apa untuk tugas. Terima kasih. Ya. Jadi Ibu Bapak, Lukas itu disebut Injil kaum marginal karena memang jemaat yang dituju adalah orang-orang marginal pada umumnya. Ya, saat itu kita pernah belajar ya bahwa Lukas menulis Injilnya untuk jemaat-jemaat Kristen saat itu yang kebanyakan non-Yahudi. Jadi memang saat itu tantangannya adalah banyak sekali murid-murid Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, yang miskin ditindas oleh orang-orang kaya, yang lemah ditindas oleh orang-orang kuat dan sebagainya. Maka Lukas menulis Injilnya sebagai kekuatan agar orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini tetap percaya Yesus adalah Mesias dan tetap percaya bahwa kalau mereka tetap setia sampai akhir, maka Tuhan akan memberikan tempat dalam kerajaan surga. Nah, maka untuk memahami Injil Lukas harus menggunakan kacamata yang berbeda pada saat kita mencoba memahami Injil Matius ataupun Markus. Memang salah satu sumber dari Injil Lukas adalah Injil Markus, tapi tidak semuanya. Injil Lukas itu dari 3 tradisi, ya. Tradisi pertama memang dari Injil Markus, lalu yang kedua kita tahu ya yang disebut dengan tradisi Quell atau sumber bahasa Jerman ya, Quell itu. Lalu yang ketiga tradisi Lukas sendiri. Jadi ini 3 sumber yang digunakan oleh penulis Injil Lukas. Oleh sebab itu, kalau kita memahami mengenai Lukas, saya lupa pastinya, pada saat itu Lukas menulis mengenai berbagilah mereka yang miskin. Ya. Karena mereka akan beda dengan versi Matius. Kalau nggak salah Lukas bab punya bumi. Bab 6 ya? Iya betul. Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Nah, ini mengenai ucapan bahagia dan peringatan. Kalau di Matius kita kenal dengan 8 sabda bahagia. Nah, itu diartikan atau ditafsirkan itu secara simbol ya.
Tetapi kalau Lukas itu tidak, ya. Lukas mengatakan berbagilah hai kamu yang miskin karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, miskin di sini bukan miskin seperti yang di Matius. Kalau miskin dalam Injil Lukas benar-benar miskin secara materi. Beda dengan Injil Matius. Kalau Injil Matius, berbagilah kamu yang miskin di hadapan Allah karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang kaya pun bisa miskin di hadapan Allah. Maka beda ya Ibu Bapak ya, coba lihat. Perhatikan, Lukas 5 ayat 20. Berbahagialah hai kamu yang apa? Miskin. Miskin. Terus apa lanjutannya? Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, sekarang coba baca yang versi Matiusnya, Pak. Matius bab 5 coba. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-3. Beda nih. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bedanya apa, Bu Maria? Sama. Oh, kerajaan surga sama ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah yang mempunyai kerajaan surga. Bedanya apa? Lukas. Pelan-pelan coba dibaca. Matius 5 ayat 3, lalu dengan Lukas 6 ayat 20. Itu beda sekali. Apa bedanya? Di Matius bab 5 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya bisa mencakup orang miskin maupun orang kaya gitu ya, Kak Vindes. Kalau yang Lukas? Nah, kalau yang Lukas ya benar-benar miskin gitu. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Betul. Hanya ditujukan untuk orang miskin. Iya, betul. Kalau versi Matius, perhatikan. Versi Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau versi Lukas, berbahagialah kamu yang miskin, tidak ada di hadapan Allahnya. Kak Vindes. Ya, Sister. Yang mengenai Matius itu miskin apa di hadapan Allah itu dalam artian orang yang miskin itu berarti bukan miskin secara materi toh yang dimaksud, tapi Betul. miskin dalam hal Rohani. rohani kan? Bukan. Kalau versi Matius itu, berbahagia kamu yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati, yang hidupnya bergantung pada Allah. Itu miskin di hadapan Allah. Tapi kalau yang Lukas itu lebih ke Miskin arah materi. mananya, Kak? Kalau Lukas miskin miskin materi. Oh. Karena jemaatnya jemaat marginal. Orang-orang miskin, orang-orang tersisihkan, orang-orang terpinggirkan. Maka kalau versi Lukas itu adalah berbahagia kamu yang miskin, benar-benar miskin secara materi. Baik Kak, makasih Kak. Sama-sama, Terus yang Sister. mengenai tradisinya tadi ada 3 itu Kak, yang mempengaruhi di Injil Lukas apa aja Kak? Markus, Lukas, Kisah. Well, sama Lukas sendiri. Jadi ada 3, Markus sumbernya ya, dan Lukas sendiri. Markus, Koel, dan Lukas. Markus itu Injil tertua. Gimana, Kak? Itu saya chat, Suster. Ini saya juga nggak tahu ya cara bacanya karena bahasa Jerman. Artinya sumber. Koel itu artinya sumber. Nah, terus yang terakhir adalah Lukas. Jadi ada sumber-sumber lain yang dijadikan oleh Lukas dan Matius sebagai sumber Injil mereka. Kalau Kisah katanya di itu dari Lukas katanya Kak Vindes. Ya. Kalau Kisah Para Rasul itu adalah buku kedua dari Lukas. Oh, buku kedua. Setelah Injil Lukas. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai Injil, harus dilihat konteksnya. Maka kita nggak bisa mengatakan
Coba Ibu Bapak buka Lukas bab 6 ayat 20. Berbahagiakah kamu yang miskin, karena kamulah mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini adalah bukan miskin materi, tapi miskin yang benar-benar rendah hati, yang bergantung pada Allah. Itu salah. Karena ngambil dari Injil Lukas. Kalau mau mengatakan itu, ambil dari Injil Matius. Meskipun umat nggak ngeh, tapi kita harus belajar. Ya. Ya. Kita harus belajar. Karena kalau misalkan nggak diluruskan, maka pemahaman yang bengkok ini akan terus bengkok. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Sama berkali-kali saya juga pernah jelaskan, saya nggak tahu di kelompok bulan Mei ini di kelas basic, versi Matius dan versi Lukas itu beda ayah dari seorang Yusuf. Iya kan? Pernah nggak ya Bu Herna ya dijelaskan di bulan Mei ya? Belum pernah ya Ibu Bapak ya? Jadi kalau kita buka Matius 1 ayat 26 coba. Ini agar kita semua belajar Ibu Bapak ya, bahwa setiap Injil itu punya kekasannya. Ya, sehingga kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Harus dilihat konteksnya. Lukas 1 ayat 16. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke, jadi bapaknya Yusuf siapa? Yakub. Yakub. Betul ya. Matius 1 ayat 16. Sekarang kita lihat versi Lukas. Lukas 3 ayat 23. Satu orang volunteer tolong bacakan Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, pertanyaannya, siapakah bapaknya Yusuf menurut Lukas? Eli. Tadi kalau menurut Matius? Yusuf, Yakub. Pertanyaannya, jadi siapa sebenarnya bapaknya Yusuf? Yakub atau Eli? Nah, umat dibuat bingung. Yang benar versi Matius atau versi Lukas? Yakub atau Eli? Wah, berarti Alkitabnya orang Kristen tidak konsisten. Berarti ada yang salah nih. Gak mungkin bapaknya Yusuf ada dua. Ya, gak mungkin. Pasti salah satunya salah. Entah Matius atau Lukas yang salah. Karena gak mungkin dua-duanya bapaknya Yusuf. Nah, kalau kita yang gak tahu, mikir, iya ya, benar juga. Wah, berarti salah nih, Alkitab nggak bisa dipercaya. Nggak konsisten. Maka Ibu Bapak, kita belajar. Kalau misalkan kita menemukan perbedaan-perbedaan seperti ini, tidak ada yang salah. Ingat, tidak ada yang salah. Hanya perspektifnya yang berbeda. Cara pandangnya yang berbeda. Nih, lihat. Ini karya dari salah satu peserta SOG. Beliau dengan rela hati membuatnya. Kalau saya sebelumnya menjelaskan tanpa ada struktur seperti ini. Dan puji Tuhan, ada yang rela meluangkan waktu untuk
menggambarkan dan menuliskannya. Nah, Ibu Bapak lihat di sini ya, ini enggak langsung serta-merta berarti dari Daud ke Yesus cuman berapa angkatan nih. Bukan, ini dipersingkat aja. Ya, Daud punya anak ya, Salomo, ya kan. Lalu nanti kita akan menemukan Matan. Ya, dari keturunan Salomo. Lalu Daud punya anak namanya Nathan. Nah, nanti dari Nathan kita akan menemukan nama Matat dan Panter, keturunannya. Ya, Matan itu menikah dengan Esta. Ya, Matan menikah dengan Esta, lalu memiliki anak namanya Yakub. Lalu Matan meninggal dunia, sehingga Esta menikah dengan Matat sebagai suami yang kedua. Dan dari Matat itu melahirkan anak namanya Eli. Eli menikah dengan istrinya sendiri. Ya, yang sampai sekarang masih belum tahu siapa namanya. Maka ditulis istrinya Eli. Lalu Eli meninggal dunia tanpa memberikan keturunan. Di Israel ada tradisi perkawinan levirat, di mana kalau misalkan seorang saudara laki-laki meninggal dunia, lalu belum memberikan keturunan bagi istrinya, ya tidak punya anak, lalu keluarga atau saudara terdekatnya harus memperistrinya agar memperoleh keturunannya. Nah, maka kalau kita ingat dalam perjanjian baru, di mana ada suatu peristiwa, kalau misalkan dia meninggal, lalu tidak menghasilkan keturunan, ya, lalu saudara-saudaranya mengambil dia jadi istri, ya, lalu punya anak, lalu pada saat meninggal, anak siapa? Ya, anak yang kakaknya yang sudah meninggal atau yang memberikan anaknya. Nah ya, nah Yesus menjawabnya bahwa tidak usah memusingkan soal kawin atau tidak dikawinkan, ya kan, di dalam kehidupan setelah kematian, ya, karena pada saat nanti akhir zaman, kebangkitan badan, tidak lagi ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Nah, tanya kan, kalau misalkan nanti istrinya meninggal dunia, dia itu jadi istrinya siapa? Istrinya yang pertama yang sudah meninggal dunia atau istri dari saudaranya? Karena perkawinan levirat tadi. Maka Yesus menjawab tadi ya, gak usah pusingkan kawin atau tidak kawin. Karena nanti setelah akhir zaman atau kebangkitan badan tidak ada kawin atau dikawinkan. Nah itu, maka lanjut ya, dari Eli tidak mendapatkan anak, lalu Yakub sebagai saudara dari Eli mengambil istrinya Eli untuk menjadi istrinya karena tidak mendatangkan keturunan. Maka Yakub punya kewajiban untuk memperistri istrinya Eli. Nah, dari Yakub itu mendapatkan seorang anak yang bernama Yusuf. Ya, jadi kalau Matius melihat Yakub itu sebagai bapaknya Yusuf dari ayah biologis. Ya, tetapi kalau Lukas melihat bapaknya Yusuf itu Eli dari hukum Yahudinya. Jelas Ibu Bapak ya, bahwa Yakub itu hanya sebagai kelanjutan atau penerus dari suami pertama, yaitu Eli. Maka anaknya Yakub itu adalah anaknya Eli sebenarnya. Itu menurut hukum Yahudi. Tapi Matius melihat bahwa Yakub itu merupakan bapak biologisnya. Maka kalau dikatakan mana yang benar, dua-duanya benar. Jelas Ibu Bapak ya? Nggak ada yang salah, tergantung
dari perspektif mana. Nah, kalau kita ini tidak tidak tahu, maka kita akan bingung Ibu Bapak. Oh, ternyata Injil nggak konsisten. Semoga jelas ya Ibu Bapak ya. Hal-hal seperti ini penting untuk kita pahami agar kita tidak terjebak dalam kebingungan sendiri. Silakan Ibu Bapak kalau masih ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Kak Findes untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Herna. Jadi jangan tersesat lagi ya. Kalau ditanyakan harus bisa memberi penjelasan, pertanggungjawaban. Iya. Kak Findes, Ya. kalau misalnya kita mau bandingkan ya, seperti yang tadi dikatakan, yang dijelaskan oleh Kak Findes, itu waktu iblis yang terbaik itu kan tidak berhasil untuk menjatuhkan Yesus. Pada saat Yesus sudah wafat, tergantung di atas kayu salib kan, karena Yesus lebih mementingkan untuk melanjutkan karya perintah Bapaknya. Nah, apakah kalau misalnya ditarik ke kitanya sendiri, berarti selama hidup kita ini kan kita tidak lepas dari ini ya, godaannya iblis. Apakah bisa dianalogikan bahwa kalau misalnya saat kita sudah wafat baru kita bisa bilang itu waktu yang sudah terbaik, bahwa iblis tidak berhasil untuk menguasai kita, menjatuhkan kita gitu Kak Findes? Ya, betul Bu Herna. Kalau kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi waktu kita meninggal dunia ternyata kita masuk dalam siksa api neraka yang kekal, maka iblis berhasil menjatuhkan kita agar kita jauh dari Allah. Kan sebenarnya neraka itu kan kenapa sangat ditakuti oleh umat beriman? Kalau menurut saya ya, bukan karena apinya yang sangat panas, karena seringkali neraka digambarkan api yang sangat panas ya, sehingga manusia itu menderita. Tetapi sebenarnya neraka itu sangat ditakuti karena di sana kita sama sekali tidak bisa merasakan sedikit saja kasih Allah. Nah itu. Kekosongan yang tidak bisa terucapkan. Kesedihan yang tidak bisa dibayangkan. Keberpisahan kita dengan Allah sifatnya kekal. Kalau kita di dunia masih sementara loh. Kita masih bisa kembali seperti anak yang hilang. Tapi kalau sudah masuk yang namanya siksa api neraka kekal, untuk selama-lamanya, itulah yang benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Keberpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi yang ditakuti, misalkan, wah neraka itu sangat panas, nanti kamu bakal, kalau dosanya mata, yang suka nonton film porno, wah mata ini bakal dicungkil katanya. Kalau suka ngegibah, suka ngomongin orang, suka menghakimi, mulutmu nanti bakal ditarik. Oh iya kan? Kalau saya nggak ke sana sih. Saya mikir kalau saya di neraka, waduh, saya nggak bisa merasakan sedikit saja cinta Allah. Itu yang paling membuat saya takut. Iya Kak Findes. Herna pernah ikut satu acara ya. Waktu itu pastor apa ya, saya lupa, yang mengatakan ada perbedaan antara kita Katolik dengan ya yang non-Katolik, Kristen sebelah ya, gitu kan, bahwa seperti di buku Heaven is So Real gitu kan, itu kan digambarkan bagaimana antara surga dan neraka. Jadi seolah-olah orang tuh diindoktrinasi supaya tidak lakukan dosa, supaya mereka tidak masuk neraka. Ya. Karena neraka itu ya ibarat seperti yang Kak Findes bilang gitu, penuh dengan siksaan-siksaan. Nah sementara kita di Katolik ini diajarkan supaya jangan melakukan perbuatan dosa, karena
lebih kepada karena kasih kita kepada Tuhan, kita tidak sanggup melukai hati Tuhan gitu. Kata pastornya seperti itu. Betul. Kak Findes. Persis. Terima kasih Bu Herna. Iya. Jadi fokusnya adalah bukan karena nanti kita tersiksa, bukan karena nanti kita ya tadi ya matanya dicungkil, mulutnya ditarik, ya kan? Atau kalau dosa dengan matanya dengan tangannya dipotong atau dengan kaki-kakinya dipotong, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Karena kita melukai hati Tuhan. Sehingga kita tidak merasakan cinta Tuhan lagi untuk selama-lamanya. Kalau yang di api penyucian itu bagaimana ya, Kak Findes? Belum kekal kan? Kalau api penyucian kan masih sementara, kita berproses di sana. Pemurnian, purgatorium. Jadi kita masih bisa berproses untuk didoakan dengan intensi dari para kudus di surga dan juga saudara-saudari kita yang masih berziarah di dunia, sehingga dengan doa-doa mereka, dengan silih mereka, dengan puasa. Kalau misalkan ada yang mengajarkan, kalau kita puasa, kita punya ilmu batin, ya kan? Kita punya karunia-karunia roh bertumbuh misalkan. Nah, itu masih fokus pada diri sendiri kan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, puasa itu sebagai bentuk silih kita juga mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Nah, kalau misalnya tentang api penyucian ya, kan kadang-kadang saya agak bingung nih, Kak Findes. Misalnya nih, orang sering mengatakan keluarga atau sahabat atau siapapun yang sudah meninggal, mereka menjadi pendoa kita yang masih berziarah di bumi ini. Nah, sementara kita saja tidak tahu apakah yang sudah meninggal itu dia sudah berbahagia dalam kerajaan Allah sehingga bisa menjadi benar-benar menjadi pendoa kita. Karena kan jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu mereka tidak bisa berdoa bagi mereka sendiri kan, Kak Findes. Mereka mengandalkan kekuatan doa kita yang masih hidup ini untuk berdoa kepada mereka, seperti yang kata Kak Findes, kita berdoa, berpuasa itu gimana Kak Findes? Bahwa kita berdoa tidak ada yang sia-sia. Seandainya pada saat kita berdoa untuk, let's say kita ngomong sahabat kita yang sudah meninggal dunia, ternyata dia sudah masuk dalam kerajaan surga, maka doa-doa itu untuk orang-orang lain atau untuk jiwa-jiwa yang lain. Jelas ya. Jadi kalau ada yang bertanya, sampai berapa lama saya mendoakan sahabat saya yang sudah meninggal di purgatorium? Berapa lama? Jawabannya selama-lamanya. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Kalau nanti dia udah masuk surga gimana? Apa salahnya kalau kita doakan? Terus doakan. Karena doa itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka doa itu akan untuk jiwa-jiwa di purgatorium yang lainnya yang memang membutuhkan doa. Ya. Gitu. Kembali lagi Kak Findes, maksud Herna, kalau misalnya yang meninggal itu sering disebut mereka menjadi pendoa kita yang masih berziarah di bumi ini. Gitu, Kak Findes. Kalau kan ada dua pendapat, Bu Herna, ada dua pendapat ya. Kalau yang tadi Bu Herna maksud itu pendapatnya dari Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa, kok minta didoakan oleh jiwa-jiwa di purgatorium? Sedangkan mereka itu justru butuh kita doakan. Iya. Butuh doa-doa kita. Nah, itu pernyataan dari Santo Thomas Aquinas. Sedangkan di pihak lain, Santo Alphonsus Liguori, pendiri tarekat atau Ordo CSSR Redemptoris, itu mengatakan sebaliknya, bahwa kalau memang dibutuhkan, jiwa-jiwa di purgatorium itu mendoakan kita juga yang masih berziarah di dunia. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa gereja memiliki dua macam sikap, ya, melalui Thomas Aquinas atau melalui Santo Alphonsus Liguori. Ya, itu. Maka ini adalah sebuah ajaran yang belum definitif. Jadi belum bisa dikatakan sebuah
ajaran yang definitif. Ya, dengan mengatakan misalkan gereja mengajarkan kok bahwa jiwa-jiwa di purgatorium nggak bisa mendoakan kita yang masih berjalan di dunia. Nanti dulu. Ya, itu hanya pendapat personal dari Thomas Aquinas. Ya, itu bukan ajaran resmi gereja. Ya, maka ini disebut dengan belum definitif atau tidak definitif. Ya. Nah, kemudian misalkan Santo Alfonsus Liguori, ada yang bilang seperti ini. Gereja mengajarkan bahwa bisa loh jiwa-jiwa di purgatorium mendoakan kita yang masih berjalan di dunia. Bukan gereja. Ini pendapat pribadi dari Santo Alfonsus Liguori. Gitu, Bu Herna. Pandangan gereja sendiri gimana? Sikap gereja? Belum definitif. Belum mengambil sikap. Ya, silakan kita sebagai umat beriman, kita mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi, tetapi jangan sampai itu dijadikan sebuah dasar ajaran kita kepada umat. Misalkan saya didatangi oleh arwah ibu saya atau arwah bapak saya. Ya. Terus ada yang ambil kesimpulan, berarti kamu harus mendoakan mereka. Nah, sah-sah saja karena itu pengalaman pribadi. Tapi kalau sampai dijadikan sebagai bahan pewartaan, Bapak Ibu, arwah itu bisa mendatangi kita loh. Untuk kita doakan. Saya punya pengalaman pribadi. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Karena di lain pihak, ada pendapat atau pandangan di mana arwah tidak dapat mendatangi manusia. Romo Purwo, ya Romo Pung, itu mengatakan bahwa arwah tidak dapat mendatangi manusia. Iya. Tetapi Romo yang lain saya pernah mendengar arwah bisa mendatangi manusia minta didoakan. Nah, tetapi kita harus mengambil sikap. Oh, ternyata saya lebih punya pengalaman dengan arwah yang mendatangi saya untuk minta didoakan. Yaitu pengalaman pribadi, sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita ajarkan kepada orang-orang. Arwah itu bisa mendatangi kita. Ya, kita harus mendoakan mereka dan segala macamnya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi karena itu belum menjadi ajaran definitif oleh gereja. Ada dua pandangan. Semoga cukup menjawab, Bu Herna. Baik, Kak Findes. Jadi kita mempercayai bahwa setidaknya kita yang berziarah di bumi ini yang terus mendoakan mereka yang sudah berpulang ya, Kak Findes. Betul. Baik. Nah, maka kayak misalkan ada beberapa pengalaman dari Santo Santa gitu ya. Misalkan kayak Lords atau Lourdes kalau kita bacanya ya. Itu kan pada saat Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette, ya, itu langsung percayakah uskup setempat? Enggak loh. Iya kan? Itu butuh proses yang cukup lama. Ya, karena itu pengalaman pribadi. Sampai akhirnya gereja benar-benar menyatakan bahwa memang betul, sungguh-sungguh percaya Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Tapi prosesnya panjang. Nah, kalau kita nggak bisa mengatakan, saya ditampaki oleh Bunda Maria dalam pewartaan kita. Nggak bisa, Ibu Bapak. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu wahyu pribadi atau pengalaman pribadi, kita simpan saja. Apalagi sampai di YouTube, saya dibawa Tuhan masuk dalam neraka. Saya melihat siksa api neraka. Nanti dulu gitu kan. Ya, gereja nggak serta-merta mengiyakan. Kayak sekarang nih, Ibu Bapak tentu tahu ya Yuliakim. Iya. Begitu banyak mukjizat terjadi di sana.
Betul ya? Benar. Begitu banyak penyembuhan terjadi di sana. Coba googling. Apa sikap gereja? Belum sepenuhnya percaya, Kak Vindes. Yes. Padahal sudah begitu banyak mukjizat terjadi di sana. Tetapi gereja, lihat, belum menyatakan secara resmi. Masih dalam proses. Nah, gitu ya. Jadi gereja Katolik itu sangat hati-hati memutuskan atau mengambil sikap. Ya. Makanya dikatakan orang-orang kudus itu baru dinyatakan kudus setelah mereka wafat ya, Kak Vindes. Iya, kecuali orang kudus Jawa Tengah ya. Mana Sis Evi? Sebelum mereka meninggal juga disebut orang kudus. Dari mana Orang kamu? kudus. Dari Kudus. Oh, berarti kamu orang Orang kudus. kudus. Berbahagialah Sis Evi. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Kak Vindes, silahkan. Kak Vindes. Ya, Bu Lucia, silakan. Itu tadi kalau kita mendoakan orang-orang di arwah di purgatorium, bagaimana dengan arwah yang tidak pernah didoakan sama sekali gitu, apakah mereka juga nanti mendapat pengampunan? Terus saya pernah mendengar penjelasan itu, kalau kita misalkan mendoakan arwah saudara kita, tapi ternyata saudara kita sudah masuk surga, itu berarti doa-doa kita itu nanti akan dialihkan untuk ke orang lain, untuk arwah lain gitu yang tidak didoakan. Iya, benar. Itu jawabannya Bu Lucia. Yang tadi saya bilang ya, tidak ada doa yang sia-sia. Jadi kalau misalkan ada yang tanya sampai berapa lama kita harus mendoakan saudara kita yang meninggal dunia, ya kita kan nggak tahu kan kalau misalkan saudara kita yang meninggal dunia sudah masuk dalam kerajaan surga, ya terus berdoa. Karena doa-doa kita itu akan untuk jiwa-jiwa yang lain. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Termasuk doa-doa orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidupnya penuh dengan cinta kasih, tidak dalam keadaan dosa berat pada saat meninggal. Nah, doa-doa kita juga buat mereka. Itu yang disebut dengan, ingat ada gereja Katolik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Masih pada ingat nggak? Bu Lucia, waktu yang saya jelaskan ini ada nggak ya? Hadir nggak? Hadir kayaknya kan, yang gereja Katolik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada. Nah, ada ya. Nah itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan cinta kasih, ya, tidak meninggal dalam keadaan berdosa berat. Nah, mereka adalah anggota gereja juga, ya, tetapi gereja yang tidak kelihatan. Nah, kita adalah gereja yang kelihatan, ya, yang justru harusnya lebih mewartakan cinta kasih. Jadi itu, Bu Lucia. Ada yang mengatakan kalau misalkan sudah masuk surga, nanti keluarganya mimpi dia orang yang meninggal itu membawa keranjang putih atau pakai baju putih. Iya. Nah itu wahyu pribadi ya, penampakan pribadi. Ya sah-sah saja. Ya kalau mau sharing dengan temannya, dengan keluarga besarnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di atas mimbar kita ceritakan, nah ini yang sebaiknya jangan. Terus kalau ada umat di lingkungan yang bercerita kalau dia waktu peringatan 1 hari misalnya meninggalnya suaminya gitu, dia waktu peringatan itu misa tuh dia melihat suaminya datang gitu, terus sebagai pewarta gitu kita harus menanggapinya gimana? Nah kalau misalkan kita didatangi ya, tanda petik ya, arwah-arwah yang kita kenal gitu kan, ya kita doakan saja. Ya doakan saja. Datangi cuma kita mendengar cerita dari orang yang dari keluarganya gitu, kalau dia melihat gitu kita harus bilang apa gitu. Doakan saja. Kita sebaiknya jangan bilang misalkan ya, kamu nggak lihat karena arwah itu nggak bisa datangi manusia. Nah sebaiknya kalimat ini tidak keluar. Ya karena kan kita kan nggak tahu kan pengalaman pribadi seseorang kan. Maka saya itu selalu menghargai, mohon maaf ya Ibu Bapak ya, orang-orang yang tampaknya aneh. Saya melihat ini, saya melihat itu, saya tetap hargai.
Ya, kenapa? Karena mungkin saja memang itu yang mereka dapatkan. Ya, maka kalau misalkan ditanya, Kak, saya harus ngapain ya? Doakan. Saya nggak akan bilang itu imajinasi kamu saja. Ya, tetapi kalau sudah sampai dijelaskan di atas mimbar, nah itu yang akan saya tegur. Karena dikhawatirkan itu akan mempengaruhi umat. Tetapi kalau sifatnya hanya sharing pribadi, pasti saya hargai. Gitu, Bu Lucia. Jadi disuruh mendoakan ya. Iya, doakan. Karena ya itu tadi ya, Bu Lucia ya, ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan arwah itu tidak bisa mendatangi manusia untuk minta didoakan. Ini kan pendapatnya Romo Pung. Ya. Nah, Bu Lucia tahu mungkin ya. Lalu Romo Pung juga menjelaskan kan, Romo Purwa, bahwa yang terus siapa? Orang wujudnya sama, bentuknya sama. Terus dijawab oleh Romo Pung kan, jin yang berubah wujudnya menjadi orang yang kita kenal. Ya. Nah, Romo Pung menjelaskan itu sebagai kapasitas dia seorang imam. Dan tentu dia ada dasar-dasarnya. Ya, apalagi beliau doktor ya, Bu Lucia ya, doktor kitab suci kan. Kalau saya kan es tungtung. Nah, jadi pada saat Romo Pung bilang seperti itu, ada dasarnya. Lah kalau saya yang ngomong, dasarnya apa? Ya, nah itu. Jadi kalau misalkan belum definitif atau resmi dari gereja, sebaiknya tidak kita ajarkan atau tidak kita wartakan. Kalau sebagai pengetahuan harus berimbang nih. Seperti tadi saya katakan, menurut Thomas Aquinas seperti ini, menurut Alphonsus Ligori seperti ini. Nah, silakan umat pilih. Ya, pengalaman pribadinya lebih dekat kepada Thomas Aquinas atau Alphonsus Ligori. Seperti itu, Ibu Lucia. Kan juga ada pendapat itu ya, Kak Findes, arwah di purgatorium bisa mendatangi atas izin Tuhan. Iya. Izin Tuhan, tapi biasanya yang didatangi itu orang yang kudus hidupnya. Betul. Nah, itu saya percaya. Itu saya percaya. Ya. Itu saya percaya. Karena ada tujuannya. Nggak serta-merta datang. Misalkan saya nih, tiba-tiba saya ditampakkan dengan arwah orang yang saya kenal. Tujuannya buat apa misalkan? Orang saya bukan orang kudus. Ya kan? Kalau misalkan yang didatangi orang kudus, bisa saja. Ya kan? Karena memang orang kudus ini yang suka berdoa dan mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Nah kalau nampakin diri ke saya, ngapain gitu kan? Cilukba namanya itu, Kak Findes. Kak Findes, ini terima kasih ya Sis Lucia. Ini saya mau membaca chat ini. Ada pertanyaan dari Sis Benedikta Anggrek. Tolong dibenarkan kalau saya salah. Injil Lukas adalah Injil doa, Yesus sebagai pendoa. Maksudnya bagaimana? Mungkin Sis Benedikta masih di sini, boleh dijelaskan lebih detail pertanyaannya, Sis. Masih ada? Oh, ada. Masih ada Sis Benedikta, silakan unmute. Kalau mau langsung bertanya mungkin. Sudah itu dulu. Oke. Baik, terima kasih Sis. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 9.01. Oke, Kak Findes ini di rumah atau mesti kejar kereta nih? Enggak, aku nginep. Oke, sip, puji Tuhan gitu. Karena besok masih banyak kerjaan. Hari ini nggak selesai ternyata. Oh, baik. Satu lagi, Kak Findes. Ya, Bu Lucia. Tadi mengenai itu ada keluarga yang cerita dia masih melihat misalkan arwah suaminya. Terus itu ada prodiakon yang lain yang memimpin ibadat itu, terus malah menambahi, ya kalau masih 40 hari itu arwah masih ada di sekitar rumah gitu. Ya, itu tradisi ya, itu budaya ya, Bu Lucia ya. Banyak tradisi, banyak budaya. Terus seharusnya kalau ini sebagai ini
Kita harusnya saya diem aja atau Nggak apa-apa Bu Lucia, karena kita tahu itu budaya, itu tradisi, kita hargai ya, kita tetap mengiyakan saja ya. Walaupun kita tahu bahwa ajaran resmi gereja mengajarkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus dalam pengadilan khusus. Ya, yang diadili adalah jiwanya, ya, masuk surga, neraka, atau purgatorium. Nah, kalau misalkan masuk dalam purgatorium berarti dalam pemurnian. Nah, balik lagi, bisa nggak mendatangi orang-orang di dunia? Nah, seperti yang tadi Bu Lucia bilang, kalau atas izin Tuhan, ya bisa. Karena kan kayak Santo Padre Pio, dia bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatorium loh. Karena dia orang kudus. Seperti tadi yang Bu Lucia katakan. Iya kan? Nah, kalau saya bilang, Ibu Bapak, saya bisa loh ngobrol dengan jiwa-jiwa di purgatorium. Kira-kira Ibu Bapak percaya enggak? Ya kan? Siapa saya gitu kan? Kalau Padre Pio, ya kita tahulah bagaimana kehidupan doa beliau. Makanya orang kudus kan. Nah itu Bu Lucia. Jadi kita tetap hargai, tetapi yang paling penting adalah kita tahu ajaran gereja. Ajaran resmi gereja. Ya, itu saja. Berarti Kak Vindes boleh nanya, berarti kalau yang di film-film itu hanya khayalan ya? Kan ada cenayang atau apa bisa manggil arwah ya? Khayalan berarti itu ya? Kalau kita lihat dalam perspektif ajaran gereja, betul. Tidak seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat dari perspektif tradisi, ya sah-sah saja kalau kita mau percaya. Gitu Bu Vivi. Misalkan ya, memanggil arwah leluhur. Bagi beberapa tradisi kan masih kuat sekali tuh. Iya, agama Buddha biasanya juga. Dan kita nggak bisa menyalahkan. Karena itu kan kepercayaan tradisi. Nah, kita nggak bisa bilang, dalam gereja aku nggak ada seperti itu. Yang itu namanya nggak wise ya. Kita melihat hanya dari kacamata kita tanpa melihat kacamata agama atau tradisi orang lain. Gitu Bu Vivi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik, terima kasih Sis Lucia, Sis Vivi, Sis Benedikta ya tadi ya sempat melontarkan pertanyaan, tapi mungkin sudah jelas dari penjelasan Kak Vindes. Mungkin masih ada yang masih mau bertanya? Kak Vindes. Ya, Sister. Mau bertanya? Enggak bertanya, saya boleh minta ini enggak ya? Materinya enggak? Oh, boleh Suster. Nanti mungkin para mitra akan bantu kirimkan ya Bu Herna ya. Ya. Saya udah share di grup mitra kok. Ya. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Suster. Nanti rekamannya juga akan beredar di YouTube kita, Suster. Oh iya. Ya, biar nanti setelah diproses ya dengan tim-tim dengan tim di media kita. Oke, Bu Herna, makasih. Tanya Kak Vindes. Ya, Ibu Yuliana, silakan. Kita mengambil suatu keputusan, misalnya keputusan A, B, C gitu. Terus pertimbangan kita itu jalan pikirannya itu gimana Kak Vindes? Supaya tidak ada maksudnya seperti iblis yang masuk ke dalam pengambilan keputusan tersebut. Filipi 4 ayat 8 Bu Yuliana. Ini yang selalu saya pegang kalau saya mau mengambil keputusan. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semuanya itu pikirkanlah. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak baik, maka saya tidak akan pikirkan. Ya, balik lagi ajaran Thomas Aquinas ya. Definisi baik itu ada 3 nilai. Pertama objeknya dulu, kedua tujuan, dan ketiga keadaan. Maka kalau kita mau pilih di antara 2 pilihan, kita diminta untuk pilih 1, 3 nilai ini harus tercukupi. Objeknya sama-sama baik nggak?
Ya, misalkan kita diminta untuk bekerja di perusahaan A dan perusahaan B. Ya, objeknya sama-sama bekerja. Baik dong ya. Lalu yang kedua, tujuan kita bekerja buat apa? Di perusahaan A, jenjang karirnya lebih bagus daripada perusahaan B. Ya, tetapi perusahaan B gajinya lebih bagus dibandingkan perusahaan A. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Ya, sama-sama baik kan yang kedua ini kan. Yang ketiga adalah keadaan. Ya. Nah, keadaan inilah yang memegang peranan penting dalam hal ini. Ya, keadaannya bisa lihat dari keadaan jarak, ya, akses, ya, kemudian lembur atau tidak. Ya. Jadi kalau kita sudah memilih, oh ternyata perusahaan A itu banyak lemburnya, terutama weekend. Ya, sedangkan perusahaan B itu nggak pernah lembur. Nah, maka saya akan pilih perusahaan B. Gitu, Bu Yuliana. Atau perusahaan A itu jauh sekali. Ya. Sedangkan perusahaan B itu lebih dekat dibandingkan yang A. Ya. Dan perusahaan B lebih dekat dengan gereja. Jadi aku bisa misa harian dibandingkan perusahaan A yang jauh dari gereja. Maka saya akan pilih perusahaan B untuk saya menerima pekerjaan itu. Itu Bu Yuliana. Ya. Berarti pertimbangannya menelisik penelitiannya itu ya, Pak Wah. Tadi yang tadi ya, bahwa semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semuanya itu pikirkanlah. Nah, jadi kalau misalkan tidak baik, nggak usah dipikirin. Misalkan nih, saya mau selingkuh atau tidak? Ya nggak usah dipikirin. Apalagi sampai didoakan. Ya kan, cerai atau tidak. Terus saya bilang ke teman saya, dalam keadaan yang sedang bingung, bro, gue cerai atau enggak ya? Udah, lu doain dulu aja, disermenkan. Enggak perlu, karena itu enggak baik, karena itu enggak benar. Ngapain didoakan? Apalagi sampai disermen. Tuhan enggak pernah menghendaki perceraian, ya kan? Nah, kalau yang enggak baik, enggak benar, enggak usah dipikirin. Apalagi didoakan, buat apa gitu kan? Udah jelas-jelas itu Tuhan enggak mau. Maka yang namanya discernment itu memilih yang terbaik dari yang baik. Itu discernment. Kalau yang nggak baik, nggak usah dipilih, ngapain? Nah, dalam proses itu ada 3 nilai, seperti yang Thomas Aquinas ajarkan. Ya, terima kasih Kak Findes. Sama-sama Bu Yuliana. Sebenarnya pertanyaan ini lebih lebih kuat kalau suster yang menjawab. Panggilan sebagai selibat itu biarawati nggak gampang loh. Pertanyaannya, bagaimana caranya saat itu memutuskan? Nah, suster, mau nggak suster? Saya juga mau mendengar nih. Suster ingat Sharing iman ya termasuk ya Kak Findes. Kenapa? Termasuk sharing iman. Iya, sharing iman. Siapa tahu kan kita punya anak atau mungkin cucu yang sedang dalam proses discernment, mau menjadi biarawan biarawati atau awam. Nah, kita bisa coba. Kan kalau dalam spiritualitas Ignatian itu finding God in all things. Termasuk dalam percakapan seperti ini kita nggak tahu loh, ternyata Tuhan berkarya. Ya, suster. Sharing ini. Iya, suster, gimana suster? Saat itu kok suster bisa yakin memilih sebagai seorang biarawati? Itu panjang ceritanya. Saya tuh mulai mengenal suster itu kelas 5 SD. Cuma saya tertariknya waktu itu hanya pakaiannya, jubahnya suster, yang suster SND. Suster SND. Nah, tapi waktu itu saya kurang tahu karena masih SD toh. Terus sampai lanjut SMP juga ketertarikan itu hanya ketertarikan secara pakaian, terus keadaan ini suster kok ngajar, itu saya senang gitu.
Terus sampai akhirnya SMA. SMA itu saya ketemu sama tante saya yang biarawati. Nah, itu ngajak saya untuk ikut retret panggilan selama 3 tahun. Setiap tahun tuh ikut retret panggilan. Sampai akhirnya itu pun juga retret panggilan mami yang nganter, nggak boleh pergi sendiri, harus diantar sama mami. Terus nggak boleh naik bis maksudnya itu. Terus habis itu waktu itu saya diizinkan untuk ikut retret panggilan, tapi ini selalu lulus SMA, saya minta izin untuk lulus SMA masuk biara. Nah, nggak diizinkan sama orang tua, bilangnya sudah kamu kuliah dulu. Akhirnya saya kuliah. Nah, kuliah itulah saya mulai melupakan dalam artian nggak kepingin lagi untuk masuk biara. Saat ini pelayanan di Karismatik Katolik di Badan Pelayanan Mahasiswa, sampai akhirnya saya lulus kuliah kerja 8 tahun. Nah, saat kerja itulah saya mulai merasa hampas saat saya menjalani hidup. Sampai saya bertanya, yang saya cari itu apa toh gitu loh. Padahal saya sudah bekerja, sudah enak, sudah mapan gitu toh. Sudah istilahnya itu sempat ini mandiri. Juga mandiri, terus sempat, tapi nggak tinggal di rumah sendiri, tinggal sama orang tua. Cuma kan sempat waktu itu dari keadaan pekerjaan tuh enak gitu loh, pokoknya menikmati hidup yang luar biasa menurut saya. Tapi menurut ini kata hati saya enggak gitu loh. Secara manusiawi saya nyaman, tapi kata hati saya terusik. Nah, makanya itu saya akhirnya 8 tahun itu karena ada pertanyaan apa yang saya cari selama ini belum ketemu. Nah, akhirnya saya meninggalkan pekerjaan. Itulah tentangan orang tua terjadi. Saya sempat bilang sama papi waktu itu, mengatakan kalau kamu nekat masuk biara, kamu nggak papi anggap sebagai anak. Tuh. Saya bilang, nggak apa-apa, Pi. Yang penting Tuhan menganggap saya sebagai anak. Gitu. Semakin marah, terus mengatakan, kalau gitu kamu ini papi coret dari hak ahli waris. Terus saya dengan tenangnya juga ngomong, nggak apa-apa, Pi, warisan harta saya itu harta surgawi gitu kan. Harta di surga pokoknya itu. Tambah semakin marah, terus sampai akhirnya yang ketiga, kamu keluar dari rumah ini sekarang juga gitu. Terus saya dengan entengnya juga mengatakan, papi tidak usah perlu mengusir saya akan keluar dari rumah ini secepatnya. Karena sebentar lagi saya akan masuk biara, saya bilang gitu. Semenjak itu, papi nggak mau bicara sama sekali. Sampai saya keluar dari biara, papi baru mau bicara. Nah, itu pun mungkin doanya mami saya atau doanya keluarga saya itu yang menolak saya untuk masuk biara. Sampai akhirnya saya memang keluar. Untuk masuk biara itu saya keluar. Nah, keluar itu pun juga saya ini malah merasa kecewa gitu loh. Ternyata Tuhan tuh kayak mempermainkan gitu loh. Saya padahal kepingin gitu loh, rindu untuk ini masuk biara, tapi kok kenyataannya nggak masuk gitu kan, keluar. Terus, nah pas saat keluar itu pun juga keluarga malah happy. Ayo kita rayakan, kita pesta, anak yang hilang sudah kembali, sampai gitu. Saya sampai, aduh ini kalian ini kurang ajar ya, tak gitu. Itu toh. Nah itu saya tinggalkan kehidupan keinginan untuk masuk biara itu saya tinggalkan lagi. Sampai akhirnya ya sudah saya berkelana lagi setelah mami nggak ada. 2 tahun saya menemani mami dan mami masuk Katolik. Itu yang saya bersyukur banget. Di saat saya keluar biara, saya mendampingin mami masuk Katolik. Baptis, tapi baptisnya darurat saat sakit. Itu yang saya syukurin, berkat Tuhan luar biasa itu. Nah, terus akhirnya setelah mami nggak ada, saya bermisi di Kalimantan, di NTT. Nah, di NTT itu
saya ditangkap lagi sama salah satu Romo Projo yang kenal saya. Tanya, kamu masih mau jadi suster enggak gitu. Terus saya bilang, saya masih mau, tapi saya nggak mau masuk biara gitu. Soalnya umurnya saya waktu itu sudah 40-an lebih, kan nggak mungkin masuk biara. Terus, oh ada yang nggak perlu ini di biara gitu, tinggal biara. Makanya itu saya dikenalkan sama SRM ini. Terus saya masuk, saya mendaftar 2 tahun, saya baru ini mengungkapkan ke keluarga kalau saya masuk suster. Tuh. Perjuangan saya hanya diam aja selama 2 tahun itu. Terus setelah itu, mendekati pengucapan Trijanji Prasetya, saya baru berani mengungkapkan ke keluarga, kalau saya mau pengucapan untuk ini, SRM, saya minta restu gitu kan, terutama untuk papi. Nah itu kalau yang waktu minta restu sama papi, gantian saya ngerjain, tapi bukan ngerjain secara ini ya untuk iseng gitu, itu enggak, cuma cara untuk mintanya enggak seperti yang dulu gitu loh. Saya bilang, papi saya mau nikah gitu kan. Terus itu papi kaget, kamu mau nikah sama siapa gitu, seneng gitu kan, dikirain nikah beneran gitu. Terus oh nikah sama Tuhan Yesus papi, tak gitu. Terus papi langsung diem shock, nggak mau bicara lagi. Terus kali ini izinin ya papi ya, soalnya saya ini pilihan hidup saya nggak mau ini nggak direstuin lagi gitu loh. Terus akhirnya papi ngerestuin setelah saya 3 kali minta itu. Nah itu panggilan itu bagi saya, walaupun sempat saya dikecewakan, mengalami kecewa, terus sempat saya melupakan, tapi nggak tahu Tuhan tuh masih gitu loh, masih menginginkan saya untuk menjalani itu. Makanya itu ini yang tahun ketiga saya masuk di SRM itu yang saya rasakan, dan saya jujur akhirnya saya menemukan ya ini kebahagiaan saya Tuhan, setelah sekian lama saya mencari apa yang ini harusnya saya dapatkan gitu. Nah itu perjalanan panggilan saya. Suster di BPM, Badan Pelayanan Mahasiswa di Jogja ya suster ya? Iya di Jogja. Berarti satu angkat sama si Ko Jungki dong, kenal ya? Kan kalau orang Chinese kenapa? Ko Jungki? Ya, Ko Jungki belum pernah ketemu tapi saya kenal. Itu kan ya? Juga BPM juga. Iya. Romi itu juga BPM. Oh. Terus siapa lagi suster? Saya. Suster angkatan siapa ya? Saya angkatannya Susan. Oh, Agus Handoyo? Oh, Agus itu di atas saya jauh. Iya, atas ya. Jauh. Dia juga frater. Diakon. Itu saya angkatannya di bawah Pitus. Oh, alah, di bawah Pitus. Setelah berarti Pitus suster. Oh, saya tahu nih umurnya suster nih sekarang nih. Kalau Romi itu di bawahnya saya. Setelah saya keluar, Romi baru pelayanan di ASMI itu. Kalau Romi tahu saudara saya waktu di BPM. Oh, ya. Saya cukup kenal beberapa di sana, termasuk Kopitus. Jadi saya bisa tahu nih umur suster berapa. Karena saya tahu suster umurnya, Kopitus umurnya berapa. Kopitus umurnya 18 tahun. Berarti suster kan 17 tahun. Iya, 17 tahun itu tahun keberapa ya? Oke, terima kasih suster. Iya. Maaf suster, SRM itu singkatan apa suster? Serikat Rosa Mistika Ibu. Kami itu tarekat sekular, tarekat yang harus tinggal di tengah-tengah dunia. Tidak boleh tinggal di biara maupun tidak boleh punya biara. Makanya itu kami tinggal di tengah-tengah masyarakat, dan itu boleh tinggal di rumah sendiri dengan keluarga atau kos. Saat ini saya kos malahan. Dan punya pekerjaan ya suster ya katanya ya. Tetap harus ada ini pekerjaan untuk menghidupi diri kami sendiri. Kami harus bekerja. Itu kalau nggak bekerja, justru kami nggak boleh masuk SRM. Karena itu kan kami harus istilahnya tidak boleh meminta keluarga, memberatkan keluarga ataupun memberatkan tarekat. Makanya itu kami harus mencari uang sendiri, terus mengatur kehidupan sendiri, terus istilahnya
mandiri secara penuh. Kalau bajunya gimana, Suster? Bajunya Bebas. kami bebas, kecuali saat acara resmi kami, rekoleksi, retret, itu kami pakai resmi putih sama pink. Atasnya putih, bawahnya pink. Terus kalau acara untuk pembaruan kaul ataupun pengucapan kaul itu, kami harus pakai jas pink juga untuk ini atasnya, luarnya. Kalau untuk misa, saya biasa pakai putih pink atau putih biru. Tanda ini kami tidak boleh lepas kalung kalau mau keluar. Walaupun pakai bebas, kami identitasnya kalung. Takut ketinggalan ya, Suster ya? Itu ada lambang Dengan lambang mawar tersendiri ya, Suster ya. Ya, 3 mawar putih, merah sama kuning. Tapi itu ini pusat kongregasinya di mana, Suster? Di Keuskupan Agung Semarang, Bu. Oh, berarti Projo itu apa? Bukan miliknya Projo tapi ya? Bukan, kami miliknya Keuskupan Agung Semarang. Kami harus tunduk taat di bawah ini, uskup. Tunduk taat sama Bapak Uskup. Dan moderator kami itu Vikjen Keuskupan Agung Semarang. Tuh. Di Jakarta ada nggak, Suster? Ada, kami ada di Jakarta itu, teman saya itu di KWI kerjanya. Satu di KWI, yang lain itu di paroki, sama ada yang ngajar. Pekerjaan kami itu karya kami. Ada yang wira swasta, seperti saya wira swasta, saya jualan makanan. Itu pun saya bukan dari jual makanan olahan saya sendiri, tapi olahan kakak saya jual gitu. Itu untuk menghidupi saya. Terus ada ini yang kerja karyawati di perusahaan, guru, tuh. Itu karya kami. Tapi kami juga harus pelayanan di paroki. Paroki tempat kami kerja. Tempat kami tinggal. Tuh. Ini Suster, ini kalau teman-teman saya ya yang sedang bergumul di Jakarta itu banyak, Suster. Ini sharing Suster ini sangat menguatkan loh. Saya pengen, soalnya ini kan kami itu maksimal umur 50 loh bisa diterima. Tuh, sayang kalau misalnya sampai umur 50 masih lajang tapi nggak ada komunitas gitu, nggak ada istilahnya lembaga yang menaungi gitu loh, Kak. Kasihan. Pontianak ada nggak, Suster? Belum ada, Bu. Saya pengen. Bagus nanti ini. Kapan-kapan kalau ada beberapa teman juga nih soalnya nih. Jadi betul Bu Herna, karena konsep suster atau biarawati itu selalu di biara, nggak bisa kerja, jauh dari orang tua. Ini kalau saya masih sering sama ngasuh papi juga, nemenin papi, terus pergi sama keluarga, pokoknya sama keluarga deket malahan. Terus tapi saya tidak boleh mencampur adukkan pribadi saya dengan mereka gitu, tetap ada batasannya. Iya. Visi misinya apa, Suster? Visi misinya kami seperti ini loh, SCY, mempunyai hati untuk berkorban, terus untuk silih sebagai silih, terus untuk mewartakan kasih Tuhan itu. Seperti yang ini, lambang di salib kami itu. Itu, Bu. Keren, Suster. Kapan-kapan saya ingin sharing secara komplit kalau mau, untuk teman-teman yang ini perlu gitu loh, untuk ada wadah gitu kan. Iya, setuju banget, Suster. Saya kemarin kan minggu panggilan disuruh keliling, makanya tuh saya full. Suster. Ya, Kak. Kalau seandainya nih, teman saya mau tanya-tanya, boleh nggak saya kasih nomor Suster? Ya, kasih nomor saya. Oke, baik. Makasih, Suster ya. Ya, Bu Vivi, tadi Bu Vivi ada pertanyaan, kalau mau boleh? Enggak sih. Yang tentang discernment itu tadi, kadang kita minta tanda itu boleh ya, untuk kadang kan tanda minta petunjuk gitu kan, nggak yakin apa benar ini gitu ya, boleh nggak? Kalau saya pribadi tidak menganjurkan ya, Bu Vivi ya, karena
Karena iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi hanya sekedar tanda. Maka kalau memang kita merasa tingkat doa kita cukup dalam, kedekatan kita dengan Tuhan cukup dalam, lalu kita juga tahu bahwa kita diberikan Tuhan karisma discernment yang kuat, boleh-boleh saja minta tanda. Tapi sejauh saya doanya juga masih on off, jauh dari Tuhan, serta karisma discernment-nya juga masih kurang tajam, sebaiknya jangan minta tanda. Karena iblis bisa